Ya, sekarang ini penjelasan tentang pertemuan kedua dari pelajaran aplikasi komputer tentang penggunaan software Fluxys. Pertama-tama, saya akan jelaskan dulu bagaimana proses yang ada di Fluxys. Oke, dalam pembuatan Fluxys kali ini kita akan membuat tentang retaining wall. Dalam retaining wall ada 4 tahap. Kita akan sebut itu construction. Tahap pertama, retaining wall-nya itu tersendiri, atau kita sebut melakukan yang ketiga, galian, mendefinisikan pada pemberian yang diberi nama strat. Oke. Berarti sekarang kita punya 5 fase. Oke. Tapi sebelum ini kita pun harus merubah parameter-parameter di dalamnya juga. Caranya kita boleh close aja. Save ya, change-nya save. Yes. Kita buka lagi filenya. Kita kembali masuk ke dalam input. Nah, sekarang kita akan definisikan beberapa perbedaan pada materialnya. Pertama, pada tanahnya. Kita akan definisikan tanah ini, tanah yang pada 3 cluster ini. Clay-nya kita definisikan, kita change, kita klik clay, edit. Karena ini struktur tidak mengalir, airnya tetap, jadi bukan kayak drainase atau irigasi, jadi kita ganti menjadi undrained. Yang mana? Bentar ya, nggak apa-apa. Ini kita double klik. Oke, dia tulisannya harus clay ya, karena material yang kita save di sini clay. Kita change, kita ubah, terus kita clay, terus edit. Nah, kita ganti material type-nya menjadi undrained. Undrained itu berarti tidak mengalir. Jadi karena air yang ada di sini tidak mengalir, bukan drainase, bukan irigasi dan lain-lainnya. Setelah itu kita ganti parameternya. Kita misalkan C-nya ini ternyata terlalu kecil, kalau cuma 5, kita misalkan 55. P-nya kita ganti menjadi 35. Oke, sudut gesernya ya. Ya itulah. Nah, untuk yang lainnya kita diamin aja. Kayak misalnya stiffness-nya biarkan saja. Kita oke. Kita apply. Kita apply. Kita oke. Kita oke lagi. Sekarang kita definisikan tanah yang kedua, yaitu tanah yang ini. Bahannya sand, pasir. Change. Sand, edit, kita ganti ini menjadi undrained lagi. Kita ubah parameternya. Kita misalkan C-nya terlalu kecil, 1, kita ganti menjadi 61. P-nya kita ganti menjadi 35. Oke. Apply. Oke lagi. Pada jendela ini kita oke lagi. Oke. Setelah ini, sekarang yang perlu kita lakukan adalah penambahan strut atau anchor-nya. Penambahan strut atau anchor kita bisa lakukan di sini. Tambahkan fix and anchor. Kita tambahkan klik. Kita taruh di tengah-tengah struktur sini. Di tengah-tengah garis pertama. Kita klik. Oke, jangan ada yang dirubah. Nah, dia sekarang udah ada poin 22 dan itu di situ ada anchor-nya. Setelah itu, yang kita lakukan adalah melakukan pendefinisian materi pada anchor-nya. Kita material set lagi. Lalu kita ganti set type-nya menjadi anchor atau pancang atau angkur.
kita drag strutnya kita drag ke pinggir, lalu kita drag ke anchornya milik kita sampai dia berubah berwarna merah. Berarti dia sudah aktif. Sekarang oke. Nah, setelah ini yang perlu kita lakukan adalah melakukan mesh lagi. Sebelum melakukan perhitungan kalkulasi, kita mesh lagi. Geometri telah terganti, jadi desainnya udah terganti. Ini mesh ini dilakukan untuk kalkulasi program, kita oke aja. Nah, sekarang kita bisa lihat, kita perbesar. Dia udah ada angkurnya. Sekarang kita update. Kita ke initial condition. Di initial condition, kita bisa lihat ya, ini masih tetap seperti tadi, tapi kita tetap perlu melakukan ini. Oke, pemberian beban air, kita update. Lalu sekarang, pemberian beban tanahnya juga, kita update lagi. Sekarang kita bisa mulai kalkulasi. Oke, kita save, yes, akan terbuka lagi jendela yang tadi. Sekarang kita coba double klik dulu untuk melihat kalau ini telah melewati 4 fase yang tadi, dia sukses. Nah, ini untuk bisa mengaktifkan tombol calculate ini. Jadi sebelum tadi kita double klik, dia nggak ada calculate. Nah, sekarang kita mulai mendefinisikan sesuai proses tadi ini. Fase pertama adalah kita ke parameter, define, kita aktifkan sheet filenya. Setelah selesai, kita update. Kita masuk ke fase kedua. Kita define lagi pada parameter. Kita lakukan galian pertama. Kita update lagi. Pada fase ketiga, kita define. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah melakukan pengaktifan anchornya ini, pemberian ini, dan kita masukkan pre-stressnya. Untuk pre-stressnya, kita masukkan misalnya, tadi berapa teh misalnya? 10 atau 100 sih? Atau 1? 1 deh. 1 kilonewton. Ini pre-stressnya, jadi si angkur itu sudah diberi gaya ya sebelumnya. Kita oke. Jadi itu dengan cara di double klik tadi ya. Jadi kalau kita klik ini, nah, ini kliknya ding. Nah, pokoknya dia harus sampai udah ada tanda P, berarti dia sudah aktif dan sudah diberi pre-stressnya. Kita update. Sekarang fase keempat, kita define, kita lakukan galian kedua, update. Sekarang kita masuk ke fase kelima yang terakhir, yaitu pemberian beban. Kita define lagi, kita next dulu. Nah, sekarang parameter, kita define. Bebannya belum aktif, kita aktifkan lagi. Kita double klik. Kita misalkan saja bebannya segini, minus 1 kilonewton ke bawah. Kita oke. Nah, dan ini harus biru ya, berarti tandanya dia udah aktif. Kita update. Fluxy sudah mempunyai 5 fase. Sekarang kita lakukan adalah mulai dari fase pertama kita calculate lagi. Oh, sekarang kita perlu cancel sebelumnya. Kita belum menentukan titik poin tinjaunya ya. Tapi di sini kita udah kelihatan kalau semuanya berhasil. Sekarang kita lakukan pemberian poin tinjau lagi di fase kelima. Di fase kelima kita kasih di sini. Ini untuk kita nanti bisa melihat bending moment, shear force-nya di sini, update. Nah, kita output lagi. Nah, sekarang kita terlihat kan kalau dia ternyata kok gini ya, kok beda. Bentar ya. Oh, kita harus calculation lagi berarti.
Bentar. Output. Oh gini ya. Kok aneh? Ada aneh. Ukurannya beda ya tadi ya? Ya intinya begitu ya. Ya udah, intinya berhasil kan kita output nih. Kita bisa lihat titik tinjaunya tadi dengan cara kita klik sininya nih. Tuh. Ini adalah total displacement-nya. Atau misalnya kita mau lihat yang tadi ya, output tadi. Kita mau lihat yang bagusnya nih. Kita misalnya lihat active stress deh. Kita ganti sama nah, kita ganti sama shading. Oh enggak deh, jelek. Nah, kan bagus kan? Ya bagus doang sih. Nah, ini parameter-parameter yang kita bisa baca di buku manualnya ya. Berarti kalau ini kan dia mengalami semakin merah berarti semakin besar tegangan yang dialami gitu. Udah gitu ya, kalau kita mau lihat displacement-nya kita bisa lihat di sini. Kita bisa lihat deformation-nya, total displacement-nya, horizontalnya, vertikalnya, atau kita mau lihat gayanya nih, ada aksial, ada shear, ada momennya. Kalau udah, misalnya kita mau momennya ini, proses terakhir dari Fluxys adalah setelah input, calculate, dan output adalah pembuatan grafik. Misalnya kita mau buat grafik momennya ini. Caranya kita curve, new chart, oke. Pilih projectnya. Nah, ini kita bisa pilih ya, misalnya untuk X-nya apa, Y-nya apa. Sekarang kayak gini aja, kita apply. Oke. Ini output dari Fluxys, yaitu chart atau grafiknya. Kita bisa save, kita bisa close, Nah, selesai. Oh, N. Control N. Mana N. Udah.